Selamat sahabat, nama aku Alin Sabatia dari kelas 82. Materi kesehatan yang akan aku bawakan berjudul dukungan sosial. John Donne, penjaga Inggris, menuliskan, tidak seorang pun menjadi pulau sendiri. Seluruhnya adalah dirinya sendiri. Tetapi setiap orang adalah bagian dari benua, bagian dari daratan utama. Setiap kematian orang mengecilkan saya karena saya terlibat dalam kemanusiaan. 7 kebiasaan fisik yang menentukan panjang umur. Pertama, ada makan sarapan pagi. 2, tidur cukup. 3, gerak badan teratur. 4, mempertahankan berat badan tepat. 5, tidak merokok. 6, menggunakan alkohol secara moderat atau tidak sama sekali. Yang terakhir, tidak makan di antara waktu makan. Penelitian lanjutan terhadap permasalahan yang sama menentukan bahwa mereka yang kekurangan dukungan sosial adalah 2-3 kali lebih berisiko mati dini daripada yang lainnya yang dapat merasakan dukungan sosial. 25 tahun kemudian, para ilmuwan dengan yakin melaporkan bahwa dukungan sosial bukanlah hanya berhubungan dengan kesehatan yang lebih baik, dukungan sosial yang baik sesungguhnya penyebab kesehatan yang lebih baik. Mereka yang diisolasi secara sosial memiliki setidaknya 2 atau 5 kali resiko kematian dini daripada penyebab lain ketika dibandingkan dengan mereka yang memiliki perasaan yang kuat terhadap hubungan dan komunitas. Dukungan sosial sama dengan berkurangnya penyumbatan pada arteri koroner, kualitas hubungan lebih penting daripada jumlah hubungan. Pria yang istrinya menunjukkan kasih sayang mendapat sekitar setengah serangan penyakit jantung. Kasih sayang istri melindungi pria dari MAH. Dr. Ornish menyimpulkan bahwa walaupun makanan, tekanan darah, dan faktor-faktor risiko lainnya memainkan peranan dalam mengembangkan penyakit jantung dan angina, gaya-gaya ini dapat secara bermakna oleh hubungan penuh kasih sayang. Dukungan sosial dan depresi. Pengaruh ikatan sosial terhadap kesehatan mental. Koneksi atau ikatan kepada orang lain dapat memiliki dampak positif terhadap kesehatan mental kita. Penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor yang meningkatkan dan melindungi kesehatan jiwa orang muda mencangkup hubungan dengan orang tuanya yang kukuh, rasa dimiliki, keterampilan sosialisasi yang baik, dan jaringan-jaringan pendukung. Dengan kita menjadi mengenal orang-orang baru, kita meningkatkan lingkaran teman-teman kita yang dapat membutuhkan dukungan sosial pada suatu titik atau di mana kita dapat butuhkan mereka di saat-saat sulit. Sahabat-sahabat adalah sangat penting. Bagaimana saya meningkatkan lingkaran teman-temanku? Jadilah seorang yang suka bersahabat yang mudah untuk diajak bicara. Buku yang baik berkata, seorang yang memiliki teman-teman haruslah menjadi orang yang suka bersahabat. Bersemangat dan bergembiralah. Kembangkanlah optimisme dan rasa humor. Bagikanlah kata-kata dorongan dan jadilah pendengar yang baik. Buatlah kawan-kawan dengan bergabung kepada suatu kelompok gerak badan atau program gym, atau mulaikan suatu kelompok berjalan kaki. Ikutilah kelas-kelas malam di perguruan tinggi komunitas atau gerejani. Carilah orang-orang dengan hobi atau tujuan yang serupa dengan Anda. Putuskan untuk membuat teman-teman dan terus berhubungan. Carilah teman-teman lama sejak dari waktu sekolah dan jawablah email-email yang baik. Hargailah undangan. Jangan membuat orang kewalahan dengan tuntutan-tuntutan dan hindari membuat pendapat kesimpulan yang tidak pada tempatnya. Pilihlah teman-teman yang tidak terlibat dalam perilaku tidak sehat seperti penyalahgunaan alkohol dan zat terlarang. Hitunglah berkat-berkatmu, jadilah seorang yang suka berterima kasih dan tunjukkanlah penghargaanmu kepada orang lain dengan berbagai cara. Berikan hadiah, gunakan waktu dengan mereka, membantu mereka melakukan tugas yang sulit. Yang dapat direnungkan atau diskusikan. 1. Apakah cara lainnya untuk membuat teman? 2. Apakah menurut Anda mereka yang menjadi bagian dari kelompok kecil dari petunjuk dan dukungan sosial dapat menjadi teman yang abadi? Diskusikan. Membantu orang yang membutuhkan di jalan. Diceritakan oleh dokter pusat rehabilitasi dari Denver, Colorado. Bila mana kita memasang antena rohani kita, Tuhan sering menaruh kita pada jalan seorang yang dalam kebutuhan dan berkata,
Pergilah, tolong dia untuk saya. Kita menjadi agen untuk kelompok pendukung surgawi, orang Samaria yang baik hati. Dalam Lukas 10 ayat 30 sampai 35. Jadi waktu itu ada seorang ahli Taurat yang bertanya kepada Yesus, lalu Yesus menceritakan cerita tentang orang Samaria yang baik hati. Di cerita itu ada seorang yang ingin berjalan dari Yerusalem ke Yeriko, lalu ia dirampok dan dia juga dipukuli dan dia terjatuh di jalan. Lalu ada seorang imam yang lewat, namun imam itu hanya melewat begitu saja dan tidak memedulikan orang itu. Lalu yang kedua ada orang Lewi, dia berjalan tapi dia sama sekali tidak menolong orang itu. Dia malah melanjutkan perjalanannya. Lalu yang terakhir ada orang Samaria yang baik hati. Ia menolong orang yang terjatuh itu, dia membawanya ke keledainya dan membawanya ke sebuah penginapan. Bahkan di penginapan itu, ia juga membantu orang tersebut untuk sembuh dan membayar semua tagihan penginapan itu. Begitulah cerita orang Samaria yang baik hati. Inti dari Injil adalah mengasihi orang lain dan menjangkau mereka dengan kesembuhan dan keselamatan. Menariknya, kesehatan dan keselamatan berasal dari kata yang sama dalam bahasa aslinya, yaitu bahasa Ibrani. Diselamatkan dan disembuhkan adalah kebutuhan terbesar yang kita miliki. Bunda Teresa mengatakan penyakit yang terbesar bukanlah TBC atau kusta, namun keadaan tidak diinginkan, tidak dicintai, dan tidak dipedulikan. Dalam Galatia 6 ayat 2 mengatakan, "Pikulah beban-beban sesamamu, dan dengan demikian memenuhi hukum Kristus." Jika Anda merasa kesepian, Anda mungkin menemukan bahwa ketika Anda menjangkau orang lain, Anda akan secara alami membuat hubungan dan teman. Aku mau sedikit kesaksian. Jadi tahun 2017 yang lalu, keluargaku ada masalah di mana mamaku mengidap kanker payudara. Mamaku berobat sekitar 1 tahun dan aku susah sekali untuk ketemu mamaku karena dia dirawat di Rumah Sakit Darmais. Lalu pada 2018 bulan April, Tuhan mengizinkan mamaku untuk beristirahat dari penyakitnya. Dan di situ aku merasa terpukul sekali karena di situ aku masih kecil dan menurut aku butuh orang tua yang lengkap untuk menanyakan kabar aku tiap harinya. Di situ aku mulai gak mau melakukan hal-hal yang mamaku suruh karena menurut aku mamaku udah gak ada, jadi buat apa aku ngelakuin hal-hal kayak les piano dan les belajar lainnya gitu. Tapi puji Tuhan, keluarga besar aku sering berkunjung ke rumah dan mereka mendorong aku untuk mengikuti hal-hal positif kayak ikut kegiatan di gereja, les piano, tetap ikut choir dan banyak lagi kegiatan-kegiatan lainnya. Dan dari situ aku belajar bahwa keluarga dan orang lain tuh penting banget dalam hidup kita agar kita itu bisa sharing masalah kita dan kita nggak jadi stres sendiri. Aku juga bersyukur punya teman-teman yang sefrekuensi sama aku, jadi aku bisa berdiskusi dan ngobrol sama mereka kalau aku ada masalah. Dan mereka juga nyambung kalau diajak bicara, jadi menurut aku itu membantu sekali untuk menangani stres dan gak jadi beban pikiran di pikiran aku. Sekian materi kesehatan yang bisa aku bawakan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.